Hai, perkenalkan nama saya Nitria Sintalimba dengan NIM 22021006, Prodi Manajemen, tugas manajemen strategi. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi misi, program kegiatan, tujuan dan strategi usaha keripik singkong. Visi usaha keripik singkong yang pertama, menciptakan keripik singkong sebagai kuliner yang menarik dan diminati banyak orang. Yang kedua, mengangkat keripik singkong layak masuk di semua kalangan masyarakat, baik bawah maupun atas. Yang kedua, menyediakan keripik singkong yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Yang kedua, misi usaha keripik singkong. Yang pertama, menggunakan singkong yang berkualitas dan harga yang terjangkau dan memberikan rasa yang terbaik. Yang kedua, selalu menjaga kualitas produk demi kepuasan konsumen. Yang ketiga, memperkenalkan usaha keripik singkong kami sebagai cemilan pada saat break time maupun hangout pada teman, keluarga, bahkan sajian sebuah acara. Yang berikut strategi usaha keripik singkong. Yang pertama, strategi dalam pemasaran keripik singkong adalah kami menawarkan berbagai macam rasa sesuai dengan selera peminat. Yang berikut program kegiatan. Program yang dilakukan meliputi 1. Membentuk kelompok pengrajin olahan keripik singkong serta memberikan bantuan berupa alat perajang, keripik manual dan otomatis, juga alat spinner. Yang kedua, menciptakan produk olahan keripik singkong, dan yang ketiga, membuka jaringan pasar. Yang berikut, analisis SWOT dari keripik singkong. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitorkan dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Pertama, strength atau kekuatan. 1. Harga yang ekonomis. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, bahan baku yang mudah didapat. Yang keempat, proses produksi berbiaya rendah sehingga mudah dilakukan. Yang kelima, bisa dicampur dengan berbagai macam rasa. Yang berikut, weakness atau kelemahan. Yang pertama, produknya mudah ditiru. Yang kedua, mudah hancur. Yang ketiga, kurangnya promosi pada usaha keripik singkong. Yang keempat, tidak dapat memenuhi pesanan dalam jumlah yang banyak karena produk dibuat dalam jumlah yang terbatas. Yang kelima, ketergantungan pada musim dan stok singkong. Yang berikut, threats atau ancaman. 1. Menurunnya selera para konsumen. Yang kedua, banyaknya usaha yang mirip bermunculan atau pesaing. Yang ketiga, kelangkaan harga bahan baku. Yang berikut, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, opportunity atau peluang. 1. Peminat keripik singkong datang dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. Yang kedua, peluang pasar yang masih luas. Yang ketiga, pemesanan menggunakan media sosial. Yang berikut, stretch atau S. 1. Harga yang terjangkau. 2. Kualitas produk. 3. Bahan baku. Yang keempat, ketersediaan bahan baku singkong yang mudah didapat. Stretch opportunity atau SO. 1. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk. Yang kedua, kualitas keripik singkong yang harus dipertahankan akan meningkatkan peluang pasar. Yang ketiga, menetapkan harga yang terjangkau meskipun pesan produk menggunakan media sosial seperti Shopee, Grab, dan Gojek. Yang kedua, threat atau ancaman. 1. Adanya pesaing yang semakin banyak. Yang kedua, konsumen keripik singkong mudah bosan. Yang berikut, strategi SD. 1. Banyaknya peluang untuk membesarkan keripik singkong dengan menggunakan media sosial sebagai media pemasarannya. Yang kedua, meningkatkan rasa agar konsumen tidak mudah bosan. Yang berikut, weakness atau weak. Yang pertama, modal. Yang kedua, produknya mudah ditiru. Yang ketiga, kemasan produk yang kurang menarik. Weakness atau WO. Yang pertama, meningkatkan dan memperkuat jaringan pemasaran. Yang berikut,
meningkatkan peluang pasar agar meningkatkan modal usaha keripik singkong. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru dengan melakukan pemesanan menggunakan media sosial dan pembayaran non-tunai sehingga usaha dagang semakin modern. Berikut strategi atau WT. 1. Pelaku usaha yang harus memiliki motivasi untuk melakukan inovasi produk, baik itu dari varian rasa atau pada peluang kemasan. Yang berikut strategi dan program kerja keripik singkong. Yang pertama, strategi. 1. Peningkatan kualitas produksi telah cita-rasa dan kemasan produk yang dapat menarik sehingga meningkatkan daya tarik konsumen. Yang kedua, menyediakan stok bahan baku produksi yang banyak dan memiliki kualitas yang baik. Yang berikut program. 1. Menambah inovasi rasa produk keripik singkong menjadi bervariasi. Yang kedua, menciptakan desain kemasan yang menarik dan unik yang dapat memberikan daya tarik visual yang kuat dari produk. Yang ketiga, pembelian bahan baku singkong dihitung keutuhan dan kualitas yang baik untuk menghindari kesusahan dalam mencari bahan baku dan kesalahan saat proses produksi berlangsung. Yang berikut kegiatan. 1. Selalu berinovasi terhadap rasa produk keripik singkong dengan banyak varian rasa. Yang kedua, mengembangkan desain kemasan yang menarik dengan visual yang kuat dari produk untuk menarik minat konsumen. Yang berikut, pemilihan bahan baku yang berkualitas secara cermat untuk menghindari adanya bahan baku yang rusak. Selanjutnya, strategi program kerja perusahaan keripik singkong. Yang pertama, strategi. 1. Mengandalkan keunggulan produk keripik singkong seperti selalu menciptakan inovasi terhadap kemasannya dan kualitas rasa dan kesehatan serta tetap menjaga pelayanan sebaik mungkin terhadap konsumen. Yang kedua, kualitas bahan baku yang terbaik dan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan citra merek. Yang berikut program. 1. Menciptakan produk keripik singkong dan inovasi rasa yang bermacam-macam rasa seperti rasa balado dan rasa manis. Yang kedua, kerjasama dengan pemasok bahan baku yang terpercaya. Yang berikut kegiatan. 1. Memproduksikan keripik singkong dengan berbagai macam rasa serta membuat merek pada kemasan untuk menarik minat pelanggan. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku yang terpercaya.